Oke, untuk materi pertama kita akan kenalan dulu sama tampilan dari Corel Draw-nya. Yang pertama itu kita pilih aja new dokumen karena kita akan membuat dokumen baru. Sebelum buat dokumen baru, kita harus kenalan lagi sama alat-alat untuk menggambarnya. Untuk materi level 1 mulai dari Pictool sampai dengan Textool aja. Nah, di sini sebelum kenalan sama alat-alat untuk menggambarnya, kita bisa atur ukuran kertas dulu. Mulai dari di sini. Di paling sebelah kiri ini ada beberapa ukuran kertas. Kita pilih aja A4. Terus kemudian di sini ada bisa juga kita custom ukurannya, mau lebarnya berapa, tingginya berapa, mau bentuknya portrait atau landscape. Terus di sini juga ada unitnya. Unit itu satuannya. Ketika kita desain mau menggunakan apa? Di sini ada inch, milimeter, point, ada pixel, ada yang lain-lain juga, sentimeter. Kalau biasa pakai sentimeter boleh diganti sentimeter aja. Kemudian kita kenalan sama alat-alat menggambarnya. Yang pertama ada Pictool. Pictool ini fungsinya untuk memilih objek, memindahkan posisi objeknya, atau mengatur ukuran objeknya juga bisa, tinggal nanti sambil kita contohin aja ya. Berikutnya ada lagi Shape Tool. Shape Tool ini fungsinya untuk mengedit dari bentuk objeknya. Kalau Crop Tool fungsinya untuk memotong objeknya. Ada Zoom Tool untuk memperbesar dan memperkecil tampilan layarnya. Ada Freehand Tool fungsinya untuk membuat objek secara bebas. Ada Artistic Media, membuat objek artistik. Kemudian ada juga Rectangle Tool fungsinya untuk membuat objek berbentuk rectangle. Ada Ellipse Tool fungsinya untuk membuat objek berbentuk ellipse. Ada lagi Polygon Tool, membuat objek dengan segi sudut yang banyak, bisa nanti diubah jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada lagi yang terakhir ada Text Tool. Text Tool ini fungsinya untuk membuat objek dalam bentuk teks. Satu-satu kita cobain ya. Yang pertama ada Freehand Tool, fungsinya untuk membuat objek secara bebas. Contohnya, kita pengen bikin objeknya kayak gini. Nah, kalau antara satu titik dengan titik yang lain yang ujungnya ini dia nyambung, maka ketika kita kasih warna, itu dia akan bisa ada warnanya. Cara untuk ngasih warna itu, mau di objek apapun itu, kamu cukup tinggal klik kiri untuk ngasih warna dalamnya, dan klik kanan untuk ngasih warna garisnya, kayak gini. Terus, kalau antara satu titik dengan titik yang lain itu nggak nyambung, misalnya kayak gini, otomatis warna dalamnya nggak bisa dikasih warna, hanya bisa memberikan warna untuk warna garisnya. Kita tinggal klik kanan aja pada garisnya. Nah, jadinya kayak gini. Ada lagi berikutnya, yang ini kita hapus dulu ya. Ada lagi di sini Artistic Media Tool. Artistic Media Toolnya biasanya sih kita gunakan Artistic Media itu ada untuk tanda tangan, misalnya kayak gini. Ada juga yang untuk bikin kaligrafi. Kita bisa pilih bentuk-bentuk dari Artistic Medianya di sini. Ada juga yang bikin Artistic Medianya itu digunakan untuk bikin kaligrafi, misalnya kayak gini. Nah, gini. Terus untuk ngasih warnanya sama kayak tadi, klik kiri untuk kasih warna dalam, klik kanan untuk kasih warna garis, sama aja. Terus berikutnya lagi kita belajar menggunakan Rectangle Tool. Rectangle Toolnya tinggal kita drag aja, klik Rectangle Tool, terus drag posisinya di mana. Nah, pengaturan Rectangle Toolnya ada di sini. Kalau misalnya sudutnya ini maunya nggak mau yang lancip kayak gini, maunya kayak ada lengkungan, berarti kalian bisa atur di sininya, corner radiusnya.
corner radiusnya misal kita ubah jadi 10. Nah gede banget jadinya tuh, sudutnya jadinya nggak lancip lagi. Terlalu gede misalnya 10, kita buat jadi 2 aja, 2 cm gini. Masih kegedean juga, kurangin lagi 1 cm gini. Jadi semua sudutnya akan melengkung. Kalau pengennya cuma satu sudut aja yang melengkung, pastikan untuk gemboknya harus kalian buka dulu. Sudut mana yang mau dibuat melengkung? Sudut sebelah kanan atas, berarti kita aturnya di kanan atas, misalnya kayak gini. Terus atur ukurannya gimana? Atur ukuran sama kayak tadi. Cara ngatur ukuran itu tinggal di sini. Atur misalnya 10 dikali dengan 10 cm kali 10 cm, jadinya segede gini. Ngasih warna sama kayak tadi, klik kiri untuk dalam, klik kanan untuk garis. Ngatur garisnya gimana? Garis itu berarti ngatur ketebalannya bisa, ngatur gaya garisnya bisa. Kita tinggal double klik aja di sini nih, pojok kanan bawah yang warna merah, double klik. Nah, di sini semua pengaturan tentang garisnya ada lengkap. Mau ngubah warnanya bisa di sini. Mau ngubah ketebalannya bisa di sini. Mau ngubah gaya garisnya bisa di sini. Kayak gini. Kita lihat dulu hasilnya kayak gimana ya. Kita buat ini jadi lurus dulu. Kita cuma ngatur warnanya sama ketebalannya dulu. Nah, warnanya kuning, tebalannya sampai 3 cm. Bisa juga langsung dari sini. Kita mau ganti gaya garisnya, berarti kita double klik lagi, kita ubah gaya garisnya, kita klik OK, jadinya kayak gini, titik 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 titik. Atau kita tetap maunya yang lurus aja, tapi sudut dari garisnya kita mau buat melengkung atau ke fillet, tinggal pilih. Misal yang ke fillet, tinggal klik OK. Tuh, jadi sudutnya ini dia nggak lancip lagi. Beda ya, bukan sudut dari rektangelnya tapi sudut dari garisnya. Kalau tadi yang kita atur di sini itu sudut dari rektangelnya, kalau ini sudut dari garisnya. Kemudian berikutnya adalah kita bikin ellipse tool buat lingkaran, berarti ellipse tool lingkaran. Cara ngatur ukurannya sama di sini. Cara untuk ngasih warnanya sama di sini. Cara untuk ngatur garisnya sama di sini. Yang bedain dari ellipse tool itu, kita punya 3 bentuk dari ellipse tool. Ada lingkaran penuh, ada yang pie, mirip kayak kue pie. Ada juga yang arch. Kalau yang pie atau arch, sudutnya ini, posisi mulutnya bisa kita sesuaikan. Nah, kalau mau ngubahnya yang atas, berarti kita tambahin yang atas, naikin kayak gini. Kalau pengennya yang garis di bawahnya, berarti kita tambahin yang bawahnya kayak gini. Mau arch mau pie sama aja ya. Bedanya kalau yang pie otomatis bisa dikasih warna, sedangkan yang arch nggak bisa dikasih warna dalamnya, hanya bisa dikasih warna garisnya aja gitu. Kalau yang pie dalamnya bisa, garisnya juga bisa. Berikutnya ada yang namanya polygon tool. Polygon tool ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk polygon. Seginya, sudutnya ada banyak, ada beberapa. Kamu bisa tambahin sampai 8, atau kalau buatnya jadi segitiga, kamu tinggal kurangin aja sudutnya, dibuat jadi 3 gini. Terus untuk ngatur warna sama di sini, untuk ngatur ukurannya sama di sini. Bedanya yang di sini keistimewaannya itu dia punya sudutnya bisa diatur beberapa banyak. Ngatur garisnya, ketebalannya bisa di sini, atau menelengkapnya bisa di sini. Yang terakhir toolnya ada text tool. Text tool ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk teks.
kalian kalau misalnya klik di sini terus di drag, otomatis teksnya itu akan jadi paragraf kayak gini. Nggak kelihatan ya, kita gedein dulu. Nah gini, misal DLK, gini. Atau kalian juga bisa langsung aja klik di sini terus klik lagi aja, jadi nggak usah di drag kayak tadi, tinggal klik aja terus kalian langsung ketik aja ini tulisannya apa. Misalnya kayak gini, BLK Salesian Don Bosco. Untuk ngubah jenis hurufnya di mana? Di sini nih, ngubah jenis hurufnya kalian bisa pilih mau menggunakan jenis huruf yang mana. Misalnya kayak gini, ngatur ukurannya bisa ditarik-tarik aja ya, atau bisa juga dari sini. Ngasih warna sama kayak tadi, klik kanan sama klik kiri untuk garis atau untuk dalamnya. Tuh. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa untuk bikin objek itu harus masuk ke dalam kotak ini, karena ini adalah kertas yang kita buat. Kalau misalnya objeknya ada di luar sini, berarti nanti ketika dicetak, ketika di print itu nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke print karena dia ada di luar dari kertasnya, di luar area dari pencetakan. Jadi ketika ngeprint itu harus objeknya itu, ketika buat objek harus di dalam dari kertas ini, baru dia akan bisa ke cetak, bisa ke print gitu ya. Sekian untuk pengenalan dari alat-alat gambar untuk level 1-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian boleh tanya, bisa chat ke saya langsung atau ke instruktur kalian masing-masing ya. Terima kasih.